Oke, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Bagaimana cara menghitung induktansi pada saluran sutet yang jarak antar fasanya tidak seimbang atau tidak sama antara jarak fasanya ya. Tadi sebelumnya kita sudah belajar cara menghitung induktansi 3 fase apabila jarak fasanya sama ya. Rumusnya adalah ini, 2 kali 10 pangkat 7 ln D per ds ya. ds ini adalah 0,7788 dikali dengan R. Ini apabila jaraknya sama. Nah sekarang bagaimana kalau jaraknya tidak sama ya. Misalkan fase A, B, dan C ini jarak A ke B 8 meter tapi jarak A ke C 16 meter, berarti kan tidak sama. 16 meter sama 8 meter kan beda ya. Untuk desain seperti ini sebenarnya memiliki efek samping ya. Jadi sutet dengan desain seperti ini, dengan desain jarak berbeda seperti ini, memiliki efek samping, yaitu induktansi A, B, dan C nya tidak sama ya. Kenapa tidak sama? Kita lihat dari sisi A dulu ya. A ini pertama dia mendapatkan induksi dari dirinya sendiri. Oke, clear ya. Kedua, dia mendapatkan induksi dari fase B ya. Jarak antara fase A dan fase B ini adalah 8 meter. Kemudian yang ketiga, dia mendapatkan induksi dari fase C. Jarak fase A dan fase C adalah 16 meter. Sehingga induksi dari fase B ini besarnya beda dengan induksi dari fase C, karena jarak antara A B ini 8 meter tetapi jarak antara AC ini adalah 16 meter, sehingga induktansi dari konduktor fase A ini dapat dari dirinya sendiri, kemudian dapat dari fase B yang jaraknya 8 meter, kemudian dapat dari fase C yang jaraknya adalah 16 meter. Sekarang kita lihat fase C. Fase C sama seperti fase A ya, dapat dari dirinya sendiri, kemudian dapat dari fase B, dapat dari fase A yang jaraknya adalah 16 meter. Jadi A dan C ini nilai induktansinya sama ya. Nah sekarang fase B. Fase B dapat dari dirinya sendiri, kemudian dia dapat dari konduktor A yang jaraknya 8 meter, kemudian dia dapat dari konduktor C yang jaraknya juga 8 meter. Sehingga untuk desain sutet seperti ini, nilai induktansi A, B, dan C nya akan berbeda, dan yang paling besar induktansinya adalah fase B ya. Fase B ini memiliki induktansi yang paling besar karena dia terinduksi oleh fase A dan fase C yang jaraknya dekat, hanya 8 meter. Sementara fase A ini dapat dari fase B memang dekat, tapi dari fase C nya kan jauh. Kalau fase B dua-duanya dekat, kalau fase C dekat dengan B tapi jauh dengan A. Sehingga A dan C akan memiliki induktansi yang sama, tapi B ini memiliki induktansi yang berbeda dengan A dan C. Induktansi fase B ini lebih besar dari A dan C karena dia terinduksi oleh dua kabel yang jaraknya dekat. Misalkan konduktor A ini induktansinya adalah 1,3 mH ya, 1,3, maka fase C juga 1,3 mH. Tapi fase B itu lebih dari 1,3, misalkan 2 ya, 2 mH. Di sini 1,3, di sini 1,3, di sini 2. Kenapa kok lebih tinggi? Ya karena tadi medan magnet dari A dan C ini lebih besar ya, karena jaraknya sama-sama 8 meter. Beda dengan konduktor A yang dapat dari B 8 meter tapi dapat dari C adalah 16 meter. Jadi intinya pada desain sutet seperti ini itu memiliki efek samping, yaitu
induktansi dari nilai fasa A, B, dan C, konduktor A, B, dan C, induktansinya berbeda. Induktansi A tidak sama dengan induktansi B, induktansi B tidak sama dengan induktansi C, tapi induktansi A dan C sama. Dan yang tertinggi adalah induktansi B. Efek sampingnya adalah ketidakseimbangan fasa ya. Karena L-nya beda, maka walaupun bebannya seimbang, nanti tegangannya tidak seimbang karena L-nya beda. Jadi sama-sama 100 ampere nih ya. 100 ampere, 100 ampere, 100 ampere. Nah, kalau L-nya sama, tegangannya bakal sama, 500 kV, 500 kV, 500 kV. Tapi karena beda L-nya, di sini misalkan 500 kV, di sini enggak 500, tapi 495. 500 kV, 495 kV, 500 kV. Lebihnya kok beda sendiri? Ya karena induktansinya beda, lebih besar daripada teman-temannya. Jadi intinya surat desain seperti ini memiliki efek samping, yaitu tidak samanya induktansi A, B, dan C. Nah, cara mengatasinya adalah ditranspos ya, atau ditukar-tukar ya. Ditranspos ini ya. Ditranspos ini memiliki fungsi supaya induktansinya sama lagi ya. Jadi asalnya tidak sama jadi malah sama ya. Jadi ditranspos ini adalah ditukar konduktornya. Misalkan desain surat seperti ini memiliki panjang saluran 60 km ya, 60 km. Jadi jarak antara titik A ke titik B atau pembangkit kebeban itu salurannya 60 meter, 60 km maaf. Nah, maka 60 km ini bisa kita bagi menjadi 3. Jadi 0 ke 20 km, dari 20 meter ke 40 km, dan 40 km ke 60 km. Ya, kita bagi 3. Nah, sekarang pada jarak 0 ke 20 km, konduktor A yang sebelah kiri, konduktor B yang tengah, konduktor C yang sebelah kanan. Sehingga misalkan tadi kita hitung, konduktor A ini memiliki induktansi 1,3 ya. Konduktor B memiliki induktansi 2. Konduktor C memiliki induktansi 1,3 ya. Oke, kita tulis sekalian ya. Pada konduktor A memiliki induktansi 1,3 mH. Konduktor B memiliki induktansi 2 mH. Konduktor C memiliki induktansi 1,3 mH. Ya, seperti ini ya. Konduktor A 1,3 mH, B 2 mH, konduktor C 3 mH. Setelah 20 kilo ditukar ya. Yang A jadi ke tengah, ini jadi A, pindah ke tengah. Yang B pindah ke bawah atau yang kanan ini. Yang C pindah ke atas atau ke sini ya. Saya ulang lagi, ditukar ya, A ke B, jadi yang tengah ini jadi A, B ke C, C ke A. Sehingga pada 20 km selanjutnya yang memiliki induktansi terbesar adalah yang di tengah ya, yaitu fasa A. Kalau tadi fasa B yang dapat paling tengah, dan sekarang fasa A, sehingga induktansi total dari fasa A ini adalah 1,3 ditambah 2 mH atau sekitar 3,3 mH. Itu untuk fasa A. Di sini dia dapat 1,3, di sini dapat 2 mH, jadi totalnya 3,3. Untuk fasa B
2 mH di awal, kemudian ditambah 1,3 mH di tengah, sehingga totalnya adalah 3,3. Untuk konduktor C dapat 1,3 mH awalnya, kemudian 1,3 jadi 2,6, 2,6, 3,3, 3,3 ya. Nah, sekarang setelah 40 km dibalik lagi, yang C jadi di tengah. Sekarang C jadi di tengah, yang di sini jadi konduktor A, yang di sini jadi konduktor B ya, dibalik seperti ini, sehingga total induktansi dari titik pembangkit ke beban sekarang sama-sama ya, nilainya sama, yaitu sekitar 4,6 mH ya, karena dibagi 3 dan di antara-antaranya dibalik-balik ya, supaya tujuannya apa? Supaya terjadi keseimbangan fasa ya, supaya tegangannya sama-sama 500 kV. Jadi kalau A, B, dan C ini L nya sama, itu maka nanti akan seimbang sehingga tegangannya sama antara A, B, dan C. Nah, efek samping dari desain sutat seperti ini dapat diakali dengan mentranspos salurannya seperti ini ya. Nah, untuk saluran transpos seperti ini contohnya seperti ini ya. Ini konduktor yang awalnya di tengah naik jadi di atas ya, asalnya di tengah naik jadi di atas, asalnya di atas turun jadi bawah, asalnya di bawah naik jadi ke atas. Jadi ini adalah contoh sutet yang ditranspos ya, posisi ditranspos. Saya ulang lagi, asalnya di tengah naik jadi di atas, asalnya di bawah naik jadi di tengah, asalnya di atas turun jadi yang paling bawah. Ini adalah, jadi sutat ini adalah sutat transpos ya. Jadi sutat ini sutat transpos yang letaknya adalah sepertiga dari jarak totalnya atau 2/3 dari jarak totalnya. Jadi dia posisinya di sini. Jadi setiap sepertiga itu dia dibalik polaritasnya, fasa-fasanya, dengan tujuan supaya LA, LB, dan LC nilainya sama-sama pernah merasakan di tengahnya ya. Itu untuk desain sutat yang jaraknya berbeda-beda. Sekarang rumusnya ya, rumusnya sama dengan yang tadi. L nya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 ln D ekuivalen per DS, dengan DS adalah 0,7788 dikali dengan jari-jarinya. Nah, tapi di sini nilai D nya dicari dulu ya. Misalkan pada kasus yang tadi, fasa A dan fasa B jaraknya 8 meter, B dan fasa C jaraknya 8 meter, A dan C jaraknya 16 meter. Berarti dihitung dulu D ekuivalennya. D ekuivalen adalah akar pangkat 3 8 kali 8 dikali 16 ya. Jadi akar pangkat 3 8 kali 8 kali 16 itu adalah 1024 ya. Akar pangkat 3 dari 1024. Nah, akar dari pangkat 3 dari 1024 itu nilainya adalah 10,08. Jadi 10,08 ini dimasukkan ke sini. Jadi seolah-olah konduktor ini jaraknya sama, yaitu 10,8 ya. Dihitung dulu D ekuivalennya. Jadi di pertama-tama dihitung dulu D ekuivalennya 8 kali 8 kali 16 akar pangkat 3. Nah, nilai ini nanti dimasukkan ke rumus yang tadi ya. Itu untuk sutet
dengan desain antar fasanya jaraknya berbeda-beda ya. Saya rasa cukup untuk materi minggu ini. Jadi di minggu ini kita belajar cara menghitung induktansi 3 fasa, baik yang jaraknya sama dan jaraknya yang tidak sama antar fasanya. Pada video selanjutnya akan dibahas contoh soalnya ya, contoh soalnya dari soal ini. Oke, apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar.